Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kali ini kita akan belajar tentang listrik arus arah. Arus arah atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya rendah. Sumber arus listrik searah biasanya adalah baterai, termasuk aki dan elemen volta dan panel surya. Arus arah biasanya mengalir pada sebuah konduktor, walaupun mungkin saja arus arah mengalir pada semikonduktor, isolator, dan ruang hampa udara. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran partikel bermuatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Arus listrik searah adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut, pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Secara matematis dituliskan Q sama dengan I kali T. Dengan Q adalah jumlah elektron yang mengalir, satuannya Coulomb, I adalah arus, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar berbanding langsung dalam beda potensial V antara ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Secara matematis dituliskan R sama dengan V per I. Dengan V adalah beda potensial, satuannya volt, I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Hambatan listrik. Hambatan sebatang penghantar dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Dengan R adalah hambatan, satuannya ohm, Rho adalah massa jenis kawat, satuannya kilogram per meter kubik, L adalah panjang kawat, satuannya meter, dan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Susunan hambatan. Hambatan ada yang disusun secara seri dan bisa juga disusun secara paralel. Untuk mencari resistor pengganti pada rangkaian seri, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan untuk mencari tegangan total, VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan arus yang mengalir pada hambatan yang disusun secara seri adalah sama. Atau I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk hambatan yang disusun secara paralel dirumuskan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Pada rangkaian paralel, tegangan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan untuk mencari arus total, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jembatan Wheatstone. Pada rangkaian jembatan Wheatstone, hasil kali dua resistor yang saling berhadapan sama besarnya, atau bisa juga dituliskan R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4.
Jika R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, maka R5 dapat ditiadakan. Sehingga hambatan penggantinya RS1 sama dengan R1 ditambah R4, RS2 sama dengan R2 ditambah R3, sehingga untuk mencari hambatan total 1/RT sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. Akan tetapi, jika R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4, maka R5 kita hitung, sehingga ada tambahan hambatan yang kita buat, yaitu RA, RB, dan RC. Untuk mencari RA, R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. RB sama dengan R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Sedangkan RC sama dengan R2 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Sehingga rangkaiannya menjadi RB akan seri dengan R3, RC seri dengan R4. Kalau kita hitung, RS1 sama dengan RB ditambah R3, RS2 sama dengan RC ditambah R4. Hambatan paralelnya 1/RP sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2, sehingga hambatan pengganti atau hambatan totalnya adalah RA ditambah RP. Rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik akan berlaku hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik itu. Dari gambar kita dapat menuliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar dari beda potensial elemen-elemen yang membentuk suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematis dituliskan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Aturan untuk menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, kita pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Usahakan searah dengan arus. Yang kedua, jika pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan I kali R bertanda positif. Bila berlawanan dengan arah arus, maka penurunan tegangan I kali R bertanda negatif. Yang ketiga, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub yang lebih dulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Energi dan daya listrik. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk lain, misalnya energi listrik menjadi energi kalor, contohnya setrika, solder, dan kompor listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Energi listrik menjadi energi mekanik, contohnya motor.
Dan energi listrik menjadi energi kimia, contohnya pengisian aki, peristiwa penyepuhan atau melapisi logam dengan logam lain. Secara matematis, energi dirumuskan W sama dengan V kali I kali T. Karena V adalah I kali R, bisa juga rumusnya menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T kuadrat. Energi juga bisa dirumuskan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Dengan W adalah energi listrik satuannya Joule, V adalah tegangan satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere, R hambatan satuannya ohm, dan T adalah waktu satuannya sekon. Daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik per satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dituliskan P sama dengan W per T atau I kuadrat kali R atau V kuadrat per R, atau bisa juga dituliskan V kali I. P adalah daya, satuannya Joule per sekon atau watt. Sekian penjelasan Ibu tentang rangkaian listrik arus searah. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.